Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Ada dua pengajaran Kristus yang ditinggalkan bagi kita yang bersifat luhur dan agung, yaitu kasih di dalam hukum yang terutama, lalu memuridkan di dalam amanat agung Tuhan. Jadi kasih dan memuridkan. Kita tidak bisa memuridkan kalau kita tidak memiliki kasih. Karena orang yang dimuridkan itu adalah orang yang harus mau belajar dan diajar. Nah, kita yang mengajarkan, membawa dia untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan harus memiliki kasih. Karena ada banyak karakter-karakter yang akan kita temui yang menjengkelkan kita, yang membuat kita hampir menyerah, mengesalkan kita. Makanya Tuhan berikan ajaran yang sangat bersifat luhur dan agung, ya, yaitu kasih. Ya. Kedua ajaran ini bersifat imperatif. Jadi kasih dan memuridkan itu bersifat imperatif. Artinya suatu perintah yang harusnya wajib dilakukan oleh semua pengikut Kristus. Kita wajib memiliki kasih untuk memuridkan sehingga semua bangsa menjadi murid Tuhan, mengenal Tuhan yang adalah kasih itu lewat hidup kita. Jadi wajib orang Kristen yang artinya pengikut Kristus, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, kita wajib melakukan kedua hukum yang luhur dan agung itu. Jadi kedua hukum ini bukan bersifat alternatif. Kalau yang ini nggak bisa, udah alternatif ini. Enggak. Ini imperatif, wajib. Gak bisa suka-suka atau pilihan yang bergantung pada kesenangan hati kita. Anggalah saya gak mau memuridkan lah, anggalah saya gak mau mengasihi lah, gak bisa. Di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegaskan begitu pentingnya kita memiliki kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang dari Tuhan. Kalau Rasul Yohanes berkata Allah itu kasih. Kalau tidak mengasihi berarti bukan berasal dari Tuhan. Kasih yang dari Tuhan itu kita praktekkan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Baik dalam hal kehidupan sehari-hari, dalam hal ibadah, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam menolong sesama, apapun juga. Rasul Paulus menegaskan, jika itu dilakukan tanpa dasar kasih kepada Tuhan dan sesama, maka tidak akan ada gunanya, tidak akan ada faedahnya di mata Tuhan. Kita tahu ya, di 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna yang untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Hal-hal ekstrim yang menurut kita kebaikan, tapi tanpa dasar kasih, jika kita lakukan tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Ini menunjukkan bahwa kasih memiliki peranan penting dalam segala aspek hidup kita sebagai pengikut Kristus.
kasih kita kepada Tuhan akan melahirkan gaya hidup mengasihi sesama manusia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.